Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika. Mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Profesor Dr. Purnamawati, MPD. Perkenalkan, saya Ainun Nur Sakina dengan NIM 250206502003. nama saya Musaidat Albehat dengan NIM 2502006501021. Saya Raimus Minandar dengan NIM 2502065000009. Kami akan melakukan wawancara dengan ketua jurusan dan salah satu dosen dan juga 2 mahasiswa di jurusan Pendidikan Teknik Elektronika mengenai teori belajar operant conditioning. Berikut videonya. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Musaidat Albehat dari Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika. Di sini saya akan mewawancarai tentang teori belajar operant conditioning. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu teori operant conditioning. Teori itu adalah teori yang dikembangkan oleh B.F. Skinner yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dapat dibentuk, dipertahankan atau diubah melalui konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Misalnya, mahasiswa yang aktif menjawab pertanyaan dosen, diberikan reward pujian atau nilai tambahan sehingga ia termotivasi untuk lebih sering beradaptasi. Mahasiswa yang sering terlambat masuk kelas mendapatkan punishment atau dikurangi poin kehadiran. Hukuman ini bertujuan agar mahasiswa belajar lebih disiplin. Untuk pertanyaan Pak, ada 2. Yang pertama, apa tantangan terbesar dalam menerapkan operant conditioning di perguruan tinggi? Apa tantangan terbesar dalam menerapkan operant conditioning di perguruan tinggi? Ya, banyak macam. Jadi kalau memberikan sanksi kan ya tergantung juga sanksi yang mendidik. Ya, sanksi mendidik apalagi kan beda sanksinya untuk mahasiswa dengan SMA atau yang di bawah itu kan. Apalagi kan ini udah dewasa, tentunya bukan sanksi seperti dulu zaman saya harus memukul pantat, memukul tangan, ya itu juga sanksi juga. Memberikan juga penghargaan, ya penghargaan kan macam-macam ya, bisa memberikan pujian, ya bukan hanya bisa memberi hadiah apa tidak kan. Ya kalau di persoalan tantangannya itu tadi, ya kadang-kadang anak-anak mau dipuji juga, mau di ya jadi banyak tantangannya kalau mau cari tantangannya. Ya, dan saya garis bawahi bahwa itu ada perbedaan untuk mahasiswa. Seperti kemarin saya berikan mahasiswa banyak yang terlambat, ya banyak yang terlambat. Apa sanksi yang saya berikan? Saya absen, kemudian di absen saya tulis terlambat. Alhamdulillah tadi sudah ada, hanya tinggal 2 orang yang terlambat. Yang terlambat ini tidak masuk yang lalu. Nah, itu salah satu pemberian sanksi. Alhamdulillah dengan sanksi itu anak-anak sudah menyadari apa yang dia lakukan, bahwa ini kita tidak bisa terlambat. Pertanyaan kedua, menurut Bapak, apa yang harus diperhatikan dosen agar penerapan teori ini tidak menimbulkan dampak negatif bagi mahasiswa? Ya itulah tadi, dilihat dari pemberian itu tadi, sanksi atau penghargaan, ya dilihat dari umurnya itu peserta didik. Ya kalau mahasiswa, ya kalau sudah dewasa kan jangan dipermalukan di muka umum. Ya, sanksinya mungkin sanksi yang halus, tapi dia bisa menyadari apa yang dia lakukan. Ya, jadi memberikan sanksi bahwa beda kalau mahasiswa dengan di SMA juga ada sekarang, bukan lagi sistem pukul. Ya, bukan lagi sistem pukul. Saya mau mewawancara Ibu tentang teori belajar operant condition, yang dimana teori ini dikembangkan oleh B.F. Skinner yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dapat dibentuk,
dipertahankan atau diubah melalui konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Misalnya mahasiswa yang aktif menjawab pertanyaan dosen yang akan diberikan reward, misalnya nilai tinggi, pujian, atau mahasiswa yang terlambat masuk kelas mendapatkan punishment, misalnya nilainya dikurangi atau apa itu. Pertanyaannya Ibu, apakah Ibu masih menerapkan teori belajar ini di dalam kelas? Masih. Kenapa Bu? Salah satu alasan kita masih menggunakan operating condition itu karena di kelas itu kita mempunyai, anggaplah teman-teman kelasnya kalian itu ada berjumlah 24. 24 orang ini mempunyai karakter-karakter yang tentu saja berbeda-beda. Nah, salah satu alasan kita masih menggunakan reward atau punishment untuk melakukan dalam kegiatan pembelajaran itu biar mereka termotivasi atau mereka itu bisa ada semangatnya untuk belajar mengikuti, karena di 24 siswa misalnya di dalam kelasnya kalian itu 24, ada yang rajin, ada yang sedang-sedang, ada yang mungkin tidur lah, main-main atau bagaimana. Nah, dengan adanya punishment atau reward yang diberikan ketika dia berhasil mengerjakannya, atau hukuman ketika dia terlambat masuk, misalnya dia tidur di dalam kelas contohnya atau apa dan lain sebagainya, diberikan hukuman. Nah, itu agar mereka bisa termotivasi, atau teman-teman kalian atau yang lain bilang, oh enggak, saya enggak harus ikuti, saya tidak boleh seperti itu, karena terbukti bahwa kalau misalnya saya tidur di dalam kelas atau saya terlambat masuk, pasti nilaiku berkurang, kehadiranku tidak bagus misalnya. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk pemberian reward atau apa, pasti teman-temannya misalnya ada yang rajin sekali dan dia diberikan misalnya hadiah atau tepuk tangan atau lain sebagainya sebagai bentuk rewardnya. Kan reward tidak selalu harus berbentuk barang, bisa saja dengan tepuk tangan, pujian dan lain sebagainya. Itu sudah termasuk dengan reward. Nah, alasan pemberian reward atau hadiah di dalam kelas itu bukan agar saya harus rajin, tapi sebagai bentuk motivasi di teman-temannya kalian atau di peserta didik itu agar termotivasi atau menjadi lebih giat belajar, lebih giat memperhatikan pembelajaran di dalam kelas. Karena dengan adanya reward itu bilang, oh saya harus ikut pembelajaran ini, harus lebih memperhatikannya, karena dengan adanya saya memperhatikan pembelajaran ini, oh saya dapat tepuk tangan di teman kelas saya dapat nilai bagus misalnya, dapat hadiah kalau misalnya ada dosennya yang memberikan hadiah. Adakah Ibu yang ada pengalaman pribadi Ibu tentang yang memberikan reward atau punishment? Setiap pembelajaran pasti selalu diberikan, kalau misalnya mereka kayak presentasi atau mereka mengerjakan soal dengan benar, pasti minimal itu rewards-nya tepuk tangan atau pujian, bilang wah bagus sekali atau sudah hebat atau lain sebagainya. Kalau misalnya kita punya hal yang bisa untuk kita bagi, coklat kah atau apa, tidak masalah, itu kayak yang kita bagikan. Di sini kami akan mewawancari kakak-kakak sekalian mengenai teori belajar operan conditioning, yaitu teori belajar yang mengedepankan daripada pemberian punishment atau reward terhadap proses pembelajaran. Nah, sebelumnya nama kakak siapa? Baik, perkenalkan nama saya Sufria Mardeni, biasa dipanggil Emi, dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Dan kakak? Perkenalkan nama saya Mardia Halawakia dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Oke, dari Kak Eni dulu. Apa tantangan yang kakak rasakan jika sistem belajar itu terlalu banyak menggunakan hukuman dibandingkan penghargaan? Kalau menurutku saya dalam proses pembelajaran kayak lebih mengedepankan hukuman dibandingkan memberi penghargaan. Itu kayak tantangan yang paling terasa itu kayak pasti suasana kelas jadi lebih menegangkan nih. Akhirnya muncul rasa takut, tertekan dan kurang percaya diri. Nah, kayak misalkan toh kita ini yang seharusnya fokus untuk memahami materi pembelajaran, akhirnya jadi fokus untuk menghindari kesalahan agar tidak mendapatkan hukuman. Contohnya itu kayak misalkan di dalam sebuah kelas ini toh ada guru atau dosen yang mengajar.
Nah, setelah dosen ini memberikan penjelasan atau materi, dosen mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa atau siswanya. Nah, ini ada siswa yang mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan, tapi jawabannya itu kayak masih kurang Ki, masih ada yang keliru. Nah, ini dosen kayak langsung Ki marah-marah, langsung berikan hukuman begitu. Kayak suruh Ki cari materi tentang apa yang dijelaskan ataukah tentang membuat tugas Ki yang lain. Tapi sebaliknya kalau ada mahasiswa atau siswa yang memberikan jawaban yang tepat atau benar, dosen ini kayak tidak berikan Ki apresiasi, tidak berikan Ki penghargaan walaupun kayak dalam bentuk pujian kecil atau komentar positif, kayak tidak berikan apresiasi. Akibatnya ini siswa ini atau mahasiswa kayak merasa kurang kurang percaya diri nih untuk memberikan jawaban atau pendapat ketika ada mata kuliah atau mata pelajaran selanjutnya yang akan masuk, kayak tertekan nih, kayak cemas nih, takut nih untuk berpendapat karena ada nih pengalamannya kayak kalau salah jawabannya kayak langsung dimarah-marahi dan dihukum Ki. Mungkin itu salah satu tantangan dan akibat jika dalam proses pembelajaran itu lebih banyak menghadirkan hukuman dibandingkan memberikan apresiasi. Kayak seharusnya itu kalau dalam kelas Ki lebih banyak Ki hadirkan itu apresiasi walaupun dalam bentuk pujian kecil atau komentar positif, karena itu bisa kayak mendongkrak Ki motivasi kita untuk terus belajar karena tuh ada apresiasi, ada dikasih Ki pujian. Nah, mungkin itu dari saya. Jadi harus dalam proses pembelajaran ini kita harus memberikan apresiasi walaupun itu sekecil mungkin. Iya, karena memotivasi ya. Iya, karena itu bisa membuat Ki lebih rajin Ki belajar karena mendapat Ki pujian, ada yang dorong Ki untuk terus belajar begitu. Oke, kalau Kak Dia, adakah pengalaman yang Kakak dapatkan atau hukuman apapun itu yang berpengaruh daripada cara Kakak belajar? Iya, saya pernah mendapatkan hukuman atau teguran keras dari salah satu mata kuliah aja ya, dari salah satu mata kuliah dengan ancaman bahwa kalau jawaban saya salah itu bakal dierorkan. Nah, dari sini tuh sudah muncul kayak ketakutan akan termotivasi belajar dalam satu mata kuliah ini. Semakin takut untuk menjawab karena semakin yang dipikir itu semakin banyak ancaman yang bahkan membuat kita ini tidak berkembang dalam suatu teori belajar. Nah, justru ini membuat kita tidak pernah akan selalu berani atau membuat suatu inovasi yang membuat kita terus semangat akan belajar. Justru dari hukuman atau teguran keras ini membuat kita selalu kayak takut, justru kecewa. Apa yang akan kita jawab tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kayak contoh nih, mahasiswa nih, misalkan biasa kan ada dosen kayak bilang nggak apa-apa, dijawab aja dulu, salah nanti belakangan. Nah, itu tergantung dosen. Kebanyakan juga dosen yang kalau dibilang salah, kalau salah ini bagaimana, saya errorkan nilai kamu. Nah, justru itu motivasi kita sebagai mahasiswa itu berkurang. Jadi dalam pembelajaran ini dosen atau pengajar itu tidak serta-merta terus-menerus memberikan hukuman begitu ya Kak dalam belajar. Oke Kak, terima kasih atas waktu yang kakak berikan. Semoga ini bisa menjadi daripada acuan untuk proses belajar kita yang akan datang. Jadi itulah tadi hasil video wawancara kami mengenai teori belajar operant conditioning Dengan ketua jurusan, salah satu dosen dan 2 mahasiswa jurusan pendidikan teknik elektronika. Semoga hasil dari video kami bisa menjadi rujukan atau acuan dalam proses belajar dan mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.